Membimbing diskusi kelompok kecil, guiding small discussion, berarti suatu proses yang teratur dengan melibatkan kelompok peserta didik dalam interaksi tatap muka dan berbagai informasi dan pengalaman mengambil keputusan. Banyak yang dikembangkan melalui pembelajaran kelompok kecil dan pembelajaran individu. Hal ini dilakukan bisa mengajar dalam kelas dan semua waktu dihabiskan untuk kegiatan kelas. Diskusi kelompok kecil bisa teratur yang melibatkan kelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara berkelompok. Dari pengertian tersebut, diskusi kelompok kecil memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, melibatkan kelompok individu. Yang kedua, melibatkan peserta dalam interaksi tatap muka tidak formal. Yang ketiga, memiliki tujuan dan bekerja sama. Serta yang terakhir, mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan keterbatasan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kelebihannya yang pertama, kelompok memiliki sumber yang lebih banyak daripada individu. Pengetahuan dan pengalaman sekelompok orang jelas lebih banyak dari pengetahuan dan pengalaman seseorang. Yang kedua, anggota kelompok sering diberi masukan dan motivasi dari anggota yang lainnya, yang berusaha supaya pikiran tersebut dapat bermanfaat untuk keberhasilan kelompok tersebut. Yang ketiga, kelompok dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dalam banyak hal, kelompok dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas yang tinggi dari keputusan yang dihasilkan oleh anggota yang sama tetapi bekerja sendiri-sendiri. Yang keempat, anggota kelompok memiliki ikatan yang kuat terhadap keputusan yang diambil dengan melalui keterlibatan dalam diskusi. Selanjutnya yang kelima, partisipasi dalam diskusi akan meningkatkan saling pengertian antara individu dalam satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Selanjutnya yang keterbatasan, yang pertama yaitu diskusi memakan waktu. Maksudnya ini adalah dalam membuat keputusan, diskusi kelompok kecil memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang memakan waktu daripada kalau kita membuat secara individual. Selanjutnya yang kedua, pemborosan waktu. Pemborosan waktu ini, diskusi tidak hanya memakan waktu, akan tetapi juga pemborosan waktu. Diskusi yang tidak mendapat pengarahan yang tidak dapat mendapat pengarahan dapat melantur dan tidak relevan. Dapat juga salah satunya batal karena salah informasi dan dapat membingungkan karena kombinasi yang tidak pada tempatnya. Selanjutnya yang ketiga, diskusi dapat menekan pendirian. Dalam diskusi kelompok kecil, ditemukan perbedaan pendapat dengan dukungan yang berbeda. Kelompok yang satu mendukung pendapat yang seseorang, sementara kelompok yang lain mendukung pendapat yang lainnya. Anak didik yang pendapatnya selalu kurang mendapat dukungan karena dianggap kurang rasional dan tidak argumentatif, terpaksa menekan pendiriannya dan di lain kesempatan dia akan kurang optimis dalam hal mengemukakan pendapatnya dalam forum diskusi. Walaupun pendapatnya itu rasional dan argumentatif. Halo teman-teman, aku Marzuki Alfian. Aku melanjutin penjelasan dari Isti tadi, yaitu tujuan dan manfaat diskusi kelompok. Kegiatan diskusi kelompok ini bertujuan untuk memberi kesempatan pada siswa untuk membahas suatu permasalahan atau topik dengan cara setiap siswa mengajukan pendapatnya masing-masing, saling tukar pikiran, sehingga menimbulkan kesimpulan bersama dari diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu manfaat diskusi antara lain.
Satu, memupuk sikap toleransi pada siswa. Nah, setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh siswa lainnya. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab terhadap pendapatnya, sehingga muncullah sikap demokrasi di dalamnya. Yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif, yaitu siswa dalam membahas suatu topik permasalahan tidak selalu menerima dari guru saja. Siswa bisa berdiskusi pada kelompoknya dan mengembangkan kemampuan berpikirnya, belajar memecahkan masalah sehingga menimbulkan pembelajaran yang aktif. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. D. Penggunaan dalam kelas. Diskusi kelompok kecil sangat bermanfaat untuk memberikan pengalaman pendidikan bagi anak didik yang terlibat di dalamnya. Potensi yang berpengaruh terhadap partisipasi seperti saling memberi informasi. Yang perlu diperhatikan guru dalam diskusi kelompok kecil agar dapat efektif dan efisien, guru harus menjalankan fungsinya sebagai pembimbing. Yang perlu diperhatikan guru adalah diskusi harus dilakukan dalam suasana terbuka, bebas terpimpin, yang ditandai dengan saling menerima pendapat orang lain, antusias terhadap topik diskusi, dalam kesempatan untuk berpartisipasi dan menikmati diskusi. Diperlukannya perencanaan yang meliputi pemilihan topik atau masalah yang akan didiskusikan. Yang kedua, dapat memastikan bahwa guru dan anak didik telah memiliki latar belakang informasi untuk mendiskusikan topik secara baik. Yang ketiga yaitu diskusi kelompok kecil harus dipersiapkan secara baik. Keempat yaitu dalam mempersiapkan diskusi harus ditetapkan terlebih dahulu besarnya kelompok. Terus yang kelima itu pengaturan tempat duduk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu yang E, komponen keterampilan. Ada beberapa poin dalam komponen keterampilan. Yang pertama, yang A, pemusat perhatian. Pemusat perhatian anak didik pada tujuan dan topik diskusi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang salah satunya adalah dengan perumusan tujuan pada saat diskusi yang akan dimulai. Selanjutnya yang B, mengklarifikasi masalah. Menyusun kembali atau merangkum sumbangan pikiran anak didik yang agak membingungkan atau agak panjang sehingga jelas untuk kelompok-kelompok diskusi kecil lainnya. Selanjutnya yang C, menganalisis pandangan anak didik. Guru mengalokasikan pendapat yang disetujui atau tidak disetujui dengan menyertakan alasan-alasan agar diskusi ini dapat mengeksplorasi nilai-nilai yang memberikan harapan untuk membentuk keputusan atau sampai pada kesepakatan. Selanjutnya yang D, meningkatkan kontribusi. Komponen yang penting juga dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah peningkatan kontribusi pemikiran anak didik. Salah satunya dengan cara mengajukan pertanyaan kunci dapat meningkatkan diskusi. Selanjutnya yang E, membagi partisipasi. Semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide dalam pemikirannya. Salah satunya dengan cara secara hati-hati meminta pandangan anak didik yang kurang berpartisipasi tanpa harus
memalukan atau mengejek. Selanjutnya itu yang F, menutup diskusi. Dalam menutup diskusi ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu merangkum hasil diskusi, memberikan topik diskusi berikutnya, atau menyambut kerja tidak lanjut untuk kelompok. Selanjutnya yang G, hal-hal yang harus perlu dihindari dalam diskusi. Hal-hal yang harus dihindari dalam diskusi adalah yang pertama, menyelenggarakan diskusi dengan topik yang tidak sesuai dengan minat dan latar belakang pengetahuan anak didik. Selanjutnya, mendominasi diskusi pertanyaan yang terlalu banyak dan menyediakan jawaban yang terlalu banyak juga sehingga anak didik tidak diberikan kesempatan. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.